Halo Time Traveler, kembali lagi dengan saya John Bugol. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu, yang mana seorang tamu ini bernama Yesus, Santo Yesus gitu. Nah, sekaligus apa juga tadi Direktur NASA. Direktur NASA. Nah, NASA.com. Kira-kira seperti itu. Gak tahu sih. Nanti kita bincang-bincang. Ada suatu tema yang akan saya bawakan. Nah, tema apakah itu? Nah, tema kita adalah kenapa kita harus terburu-buru. Nah, untuk pemateri silakan apa perspektifnya terkait masyarakat modern ini kenapa harus terburu-buru? Ya, pertama-tama kenapa masyarakat modern itu terburu-buru? Yang mengakibatkan masyarakat modern terburu-buru pertama-tama adalah karena paradigma ekonomi kapital, ya. Paradigma ekonomi kapitalistik itu menuntut segala sesuatu serba cepat, produktif dan efisien. Maka kecenderungan masyarakat umumnya menjadi demikian. Ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Karl Marx, ya, terkait dengan bagaimana perputaran komoditi itu begitu cepat, ya, dan kepentingan ekonomi mengendalikan cara berpikir manusia umumnya. Apabila kepentingan ekonomi dunia seakan-akan menuntut segalanya serba cepat, maka umumnya sikap yang sikap atau pola-pola sosial, interaksi dan apapun juga sama, serba cepat. Dan segalanya yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah tidak peduli dengan malasnya Anda. Ketika Anda malas dan lamban, maka Anda akan kelaparan dan tidak mendapatkan jodoh yang layak. Nah, ya kira-kira seperti itu ya guys ya. Nah, lalu ini Mas, saya tanya lagi. Santo bukan Mas? Ayo, tanya lagi Mas Santo. Santoso. Nah, ya. Adakah yang membuat kita yang santai gitu, membuat kita santai? Tidak ada yang santai. Bahkan untuk orang yang memiliki uang yang sudah cukup banyak pun akan tetap cepat. Ya, misalnya kalau Anda pernah melihat podcastnya Deddy Corbuzier misalnya, ya, siapa namanya? Indra Kents ya? Indra Kentot. Iya, Indra Kentot. Indra Kentot itu ya memang meskipun tweetnya juga kentot, tetapi ya kan dia ngomong ya si Indra Kentot itu bahwa privilege adalah miskin itu adalah privilege kan gitu. Miskin itu adalah privilege kan kata Indra Kentot. Iya. Sebenarnya dia benar, bukan benar pas miskinnya itu. Maksudnya dia benar ketika di podcast Deddy Corbuzier itu mengatakan bahwa sikap kita terhadap ekonomi itu ya harus sesuai dengan paradigma ekonomi yang sekarang menjadikan orang-orang menjadi sukses. Tidak bisa misalnya kalau kita ingin sukses, artinya banyak duit ya sukses itu, kita malas-malesan ya ngandelin duit orang tua itu ya nggak bisa. Memang betul sikap itu harus sesuai dengan paradigma ekonomi masyarakat zaman sekarang. Bayangkan saja ya Indra Kents yang pemasukannya sangat banyak ya, mungkin setahun bisa ratusan miliar kali orang itu. Iya. Ya, bahkan saking banyaknya duitnya, ketika dia gabut jam 3 pagi malah mesen Ferrari atau Ferrari atau supercar ya lupa aku. Ya Ferrari supercar juga ya. Tapi maksudnya saking ininya banyak duitnya, tapi bukan berarti dia malas-malesan bro. Dia tetap mengejar uang yang banyak ya. Bahkan dia takut dengan kompetitor kesuksesan yang lain ya. Katanya anak-anak muda zaman sekarang bahkan sangat cekatan dan cepat dalam memperoleh banyak uang gitu. Tidak bisa.
zaman modern itu kita malas-malasan karena apa-apa membutuhkan uang, maka kita harus cepat melakukan banyak hal ya. Kita berak harus cepat, kita kencing harus cepat, ngewe harus cepat, open BO pun harus cepat. Maksudnya kalau misalnya kalian open BO titiknya tahan lama, nanti tarifnya nambah. Betul. Itu yang paling penting kan ya. Setengah jam biasanya berapa hari buka kan gitu. Kalau berjam-jam jadi nggak tahu berapa. Saya nggak pernah, saya kan santai. Setelah nah kira-kira impact apa yang terhadap psikologis kita itu kira-kira apa ya dari kecepatan itu? Efeknya. Efek kecepatan. Kita tidak bisa lagi menikmati kebahagiaan kita ya. Pahit banget. Ini kopiku paling. Oh iya, kopi kamu. Nah, ya efek ya yang dirasakan ya, efek afektif ya katakanlah. Ya. Terhadap kecepatan ini ya jelas. Pertama, kita kurang empati terhadap orang lain ya, karena masyarakat modern itu karena segalanya serba cepat, ngurus dirinya sendiri cepat dan sibuk. Jangan lupa efek kecepatannya juga sibuk. Manusia menjadi egois gitu ya. Manusia menjadi egois. Manusia menganggap sosialitas itu hanya perkara untung rugi. Misalnya contoh ya, kita kan tidak memiliki banyak teman ya, karena kita tidak membuat mereka menerima sesuatu gitu, keuntungan. Makanya kita jarang memiliki teman gitu. Sedangkan teman-teman yang teman yang real nggak ada ya? Ya teman ada real, tapi teman yang cepat-cepat juga. Sedangkan ketika kita yang tidak menguntungkan ini berteman dengan orang yang ingin untung ya, mereka menganggap kita hanya mengganggu pola-pola kehidupan mereka yang menurut mereka itu lebih menguntungkan gitu. Gitu. Jadi mengejar keuntungan dengan cepat itu bagi orang-orang itu penting. Nah, maka karena masyarakat modern itu serba cepat, empati itu lama-kelamaan terkikis ya. Perasaan empati, perasaan manusiawi terkikis ya, karena mengejar nominal gitu. Yang kedua ya, masyarakat modern yang serba cepat ini adalah masyarakat yang bingung gitu. Itu masyarakat yang bingung ketika segalanya terasa cepat ya, terus dia melihat orang-orang kok lebih cepat, maka orang yang merasa kurang cepat ini akan bingung gitu. Wah temannya cepat sekali sudah sukses, wah temannya cepat sekali sudah menikah. Itu kan membuat orang yang kurang cepat jadi bingung kan gitu. Itu. Yang ketiga yang menurut saya paling penting ya, ini masyarakat sulit menjadi bahagia gitu. Seberapa banyak uang yang bisa didapatkan secara cepat, itu tidak membuat orang menemukan kebahagiaan ya. Karena memang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan hanya bisa dibeli dengan jiwa yang sehat ya, jiwa yang mantap. Nah itu orang bisa bahagia. Tapi kalau pikiran-pikirannya, kecenderungan pola-pola kesehariannya hanya ditujukan kepada kecepatan ya, mengejar keuntungan, mengejar karir, mengejar jodoh gitu ya, maka dia tidak akan bahagia gitu. Dia tidak akan bisa mengapresiasi setiap detik nafas dia ketika ngumpul bersama teman-teman, ketika memandang keindahan alam ya, ketika bergaul dengan ibu dan bapaknya. Itu orang-orang yang serba cepat ini tidak merasakan kebahagiaan. Itu seperti itu kira-kira. Nah terus itu kan udah jelas maksudnya. Jadi ya mas, jelas ya mana Bang Santo kita kita sulit, masyarakat bagi masyarakat modern ini sangat tidak bisa bahkan untuk
berbahagia. Nah, kira-kira solusi yang ditawarkan untuk para penonton para time traveler ini kira-kira apa ya, Bang Iya, Santoso? Santoso. Jadi ya supaya Anda tidak terjebak ya dalam penyakit dari paradigma ekonomi yang sedemikian rupa, sebaiknya Anda mulai banyak-banyak berzikir ya, ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, mulai hidup zuhud. Nah, itu penting. Bahagia. Iya, Bahaya. Atau bagi Anda yang ateis ya, barangkali ya tidak ingin dekat dengan agama tapi ingin bahagia. Bagi Anda yang ateis, Anda bisa mulai dengan misalnya membaca buku-buku ya, membaca buku-buku sastra ya, dari misalnya Jean-Paul Sartre itu juga bagus, Albert Camus itu juga bagus, atau Friedrich Nietzsche ya, Zarathustra itu menurut saya oke juga bagi orang-orang ateis. Ya, bukannya bagian malah overthinking. Ya overthinking, tetapi kan juga akhirnya mulai menemukan kembali sesuatu yang hilang kan dalam dirinya. Maksudnya ya bagi yang ateis ini memang agak sulit ya. Iya. Karena makanya nanti jangan ateis. Ya susah kalau orang ateis untuk bahagia, memang saya akui susah ya. Karena orang ateis itu tidak percaya surga ya. Kalau menderita di dunia ya udah dia kelar di situ. Iya, nggak dapat surga. Pengalaman? Ya tidak. saya orang yang dekat dengan Tuhan. Nah jadi ya agak sulit memang untuk orang ateis ya. Orang ateis ya menurut saya itu ya mulai coba mencari horizon yang apa ya, yang di luar dari keateisannya ya. Misalnya nggak melulu baca sains ya, membaca penemuan terbaru atau berdebat dengan orang-orang beragama, itu udah nggak penting, malah bikin Anda repot. Betul. Jadi ya yang penting tuh nonton Mesin Waktu. Nonton Mesin Waktu. Nanti juga ada YouTube-nya Mas Yesus. Nanti juga keluar. Siapa tahu nanti ada perang salib kan, nggak tahu juga. Ya betul. Jadi Anda ya itulah. Ya, untuk ateis memang sarannya agak susah. Kalau untuk orang-orang beragama itu sangat mudah gitu. Cukup mendekatkan diri, berkumpul dengan orang-orang saleh, baca Quran atau baca Alkitab, atau baca Weda gitu, atau ikut yoga ya. Itu bisa membuat bahagia. Nah, yang orang ateis itu kalau saya cuma punya saran ya itu, coba baca karya-karya sastra, menonton film-film yang keren, terus kemudian cobalah dengar musik klasik. Kalau nggak gitu mualaf. Ya. Nanti Anda bisa masuk surga gitu. Kalau Anda boring di dunia, Anda masih ada surga gitu. Kalau Anda mualaf gitu. Tapi lebih nih kan apa jadi neraka sih. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit siraman rohani dari Mas Santo Yesus selaku pimpinan NASA ataupun direktur NASA. Nah, mungkin itu saja juga dari saya, John Pukul selaku pemandu lagu, selaku pemandu pariwisata. Nah, mudah-mudahan teman-teman time traveler ini bisa menangkap apa makna dari perbincangan sampah kita kali ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila bisa bilhak wastabiqul khairat. Enak wis kaya kanu wong iki ormek wong ormas. Pancasila. Nah, kira-kira seperti itu. Wassalam.